Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Prahutomo atau Arif RH dalam rekaman video Iseng Reborn. Ya teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya mau membagikan satu bahasan, judulnya mencegah yang kecil akan mencegah yang besar, gitu ya. Mencegah yang kecil akan mencegah yang besar. Frame yang saya gunakan ketika saya membahas ini adalah frame pencegahan terhadap hal-hal yang negatif, terhadap hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Karena bisa juga sebenarnya temanya dibawa ke hal-hal yang lain, ya. Jadi ini terinspirasi ketika saya membaca artikelnya teman saya. Saya pernah lihat datanya lewat Google, cuman ada beberapa versi tahun lah, lokasi, jadi daripada bingung mendingan saya ambil intinya dari cerita itu. Jadi intinya di situ ada suatu pejabat pemerintahan yang memimpin sebuah kota yang dia itu resah dengan angka kejahatan yang terus menanjak, gitu loh. Dia sudah lakukan berbagai upaya dan tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kejahatan itu, angka kriminalitas, ya. Nah, sampai suatu saat dia mengamati perilaku remaja yang suka melempari jendela. Jadi di situ ada kenakalan remaja yang ditolerir atau dibiarkan oleh masyarakat sekitar, yaitu anak-anak melempar menggunakan batu, memecahkan kaca-kaca jendela. Nah, lalu dia berinisiatif untuk menindak tegas anak-anak remaja yang melakukan itu yang sebelumnya dibiarkan. Ternyata yang menarik adalah ketika itu dilakukan dalam jangka panjang, angka kriminalitas menurun. Artinya di situ ada satu kesimpulan yang menarik bahwa cikal bakal seseorang nanti akan melakukan kriminal itu dimulai dari hal-hal sederhana yang dibiarkan, seperti memecahkan kaca jendela. Nah, kesalahannya lingkungan cuman melihat itu kan cuman kenakalan remaja, gitu loh. Padahal kalau dibiarkan itulah yang akan nanti jadi membesar. Nah, saya melihat sebetulnya yang terjadi di Indonesia juga mirip dengan yang terjadi dari kasus tadi, ya. Kita mungkin sering mengeluhkan kenapa para pejabat itu masih korup, para pimpinan kita kadang masih tidak amanah dan sebagainya dan sebagainya. Saya mengamatinya dari justru bukan dari situ, tapi dari hal yang paling kecil sendiri. Contohnya adalah ketika kita melihat perilaku masyarakat kita ketika berlalu lintas. Anda amati baik-baik, ya. Contoh paling gampang itu kalau misalkan saya di perempatan, kemudian saya katakanlah ini lurus, ya. Nah, di sini berhenti kan. Nah, di bagian sini tuh banyak motor-motor yang keluar dari garis putih itu loh. Dia di sini gitu loh. Jadi harapan dia kan dia bisa langsung dapat di depan ketika lampunya nanti hijau. Tanpa disadari kan mereka mengganggu hak saya sebagai pengguna jalan yang sebelah sini. Mungkin mereka berpikirnya, ya cuman ngambil 3 cm, cuman ngambil 5 cm dari garis itu. Nah, itu hal yang kelihatannya kecil, tapi nanti akan memberikan dampak psikologis bahwa melanggar peraturan itu biasa. Ketika kita sebagai masyarakat itu sudah sangat lumrah melanggar peraturan-peraturan kecil, nanti ketika kita menduduki satu posisi jabatan wewenang yang tinggi, yang punya kuasa tinggi, maka kita akan mentoleransi hal-hal yang besar, karena pada posisi itu kita anggap itu kecil. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau mengubah bangsa ini, saya pikir kita perlu memulai dari menoleransi, mencegah hal-hal yang kecil ini. Nah, jadi ketika polisi masih bisa disogok ketika masyarakat melanggar lalu lintas, itu artinya nanti, ya, masyarakat juga akan berpikir bahwa pemimpin di atas sana juga bisa disogok, hanya duitnya juga lebih besar lagi. Akhirnya seperti itu. Saya pernah diceritain teman saya yang dia punya kursusan bahasa Inggris, dan mengundang native speaker, jadi bule asli gitu loh, disuruh ngomong di kursusannya. Bulenya itu ketika naik mobil, ya, ngikut teman saya, terus melihat perilaku berlalu lintas di negara kita, dia tuh sampai heran sendiri, kok bisa ya semrawut seperti ini, gitu loh. Karena mungkin dia di Inggris atau di Eropa, ya, saya lupa, dia nggak seperti itu. Dan dia bilang bahwa sebetulnya perilaku sebuah bangsa dalam bersistem itu bisa nampak dari cara dia berlalu lintas. Nah, jadi bener kata-katanya Agim kalau nggak salah, ya. Jadi di situ kita memang perlu memulainya dari hal yang kecil dulu, kita cegah. Apa sih yang kira-kira
hal-hal kecil yang kalau kita biarkan ini akan menjadi membesar dan akan menjadi blunder suatu saat. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini yang terberat ya, itu sebetulnya saya yakin tidak ujuk-ujuk, tapi itu satu akumulasi yang kita biarkan. Seperti halnya kamar berantakan itu adalah karena pembiaran kita menggeletakkan barang sembarangan. Kita akumulasi beberapa hari, berminggu-minggu, akhirnya kamar kita kayak kapal pecah. Tidak langsung ujuk-ujuk. Nah, persoalan hidup Anda saat ini ya, mungkin hutang besar, mungkin Anda punya persoalan finansial, itu sebenarnya adalah akumulasi hal-hal yang Anda toleransi. Nah, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari situ? Kita harus mengenali dulu kebiasaan apa, hal-hal yang sepele, yang kecil yang kita toleransi, yang akhirnya menyebabkan hal ini. Nah, kadang orang kan hanya fokus kepada hal-hal yang besar, tapi dia lupa bahwa hal-hal yang besar juga bisa merupakan karena akumulasi dari sesuatu yang kecil tapi banyak, kayak gitu lah. Nah, jadi bahasanya ini bisa kemana-mana. Tentang bagaimana mencegah hal yang kecil supaya bisa mencegah hal yang besar ini bisa dibawa pada tataran yang individual ya, kita sebagai manusia yang punya track kehidupan masing-masing ya. Bisa juga dibawa kepada level masyarakat, pada level negara. Nah, artinya di sini kalau kita mau mencegah hal-hal yang kecil berarti kita harus mewaspadai sikap permisif kita ya. Permisif tuh pembiaran ya. Kita memaklumi itu ya. Jadi kalau dimaklumi akhirnya orang yang dimaklumi ini merasa bahwa ini dibolehkan. Karena merasa dibolehkan akhirnya merasa itu nggak masalah. Padahal nanti suatu saat perilaku itu akan membesar. Perilaku ngutil permen hanya satu yang nilainya nggak seberapa. Kalau dibiarkan saja maka yang dikutil itu yang diambil nanti suatu saat kalau dia sudah jadi orang besar bukan lagi permen, tapi bisa jadi yang diambil adalah peralatan kantor dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira gitu teman-teman semua yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi kita bersama. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.